Assalamualaikum. Di balik warteg pinggir rel yang tampak biasa, ada rahasia gelap yang tak terlihat mata. Masakan murah dan lezat itu menyembunyikan bau amis darah manusia, dan setiap suapan membawa siapapun semakin dekat dengan kutukan yang tak bisa dihindari. Ini bukan sekadar cerita horor, tapi perjalanan Andi menghadapi pesugihan laut yang menagih darah, mengikatnya ke warteg dan entitas misterius yang hidup di dasar laut. Siapkan diri, karena apa yang terlihat ramah dan sederhana hanyalah pintu menuju kengerian yang menunggu. Suara kereta malam selalu menjadi latar hidup warga di pinggiran rel itu. Bagi mereka, deru besi dan siulan panjang lokomotif bukan lagi gangguan, tapi lagu pengantar tidur. Di antara deretan rumah kayu dan kios kecil, berdirilah sebuah warteg sederhana bernama Warteg Rel Sari. Cat temboknya kusam, kursinya dari kayu tua, tapi setiap malam warteg itu selalu ramai. Harga makanannya murah, jauh di bawah warteg lain. Bahkan ketika harga beras naik, lauk di sana tetap lengkap. Ayam goreng, tempe orek, telur balado, sambal teri, sayur lodeh, dan soto panas yang aromanya menggoda siapapun yang lewat. Di depan pintu, lampu minyak menggantung, menyala temaram. Namun ada satu hal yang membuat warteg itu berbeda. Ia hanya buka mulai jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Pemiliknya bernama Bu Rini, janda parubaya dengan wajah lembut dan tutur halus. Orang-orang mengenalnya sebagai perempuan baik. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyum yang tulus. Tak pernah menolak orang yang makan, tapi belum punya uang. Katanya, wah yang penting kenyang dulu, bayar besok juga tak apa. Karena sikap itulah, warteg Bu Rini selalu dipenuhi pelanggan dari berbagai kalangan. Sopir truk, tukang becak, mahasiswa, hingga pedagang pasar. Namun di balik keramahan itu, warga sekitar menyimpan rasa tak enak. Mereka sering mencium bau aneh dari arah dapur warteg setiap malam. Bukan aroma masakan, melainkan bau amis seperti darah yang mengering. Kadang disertai suara mendesis, seolah ada yang direbus di kuali besar. Bila ditanya, Bu Rini hanya tertawa dan berkata, itu mungkin bau dari rel. Banyak tikus mati di sana." Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Andi sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya di toko fotokopi. Ia situasi rel dengan perut kosong dan mata lelah. Saat melangkah di dekat warteg, hidungnya langsung diserbu aroma tumisan sambal dan ayam goreng. Ia pun memutuskan mampir. "Bu, nasi sama ayam satu ya?" katanya sambil duduk di bangku dekat pintu. Bu Rini menyambut dengan senyum ramah. "Silakan nak, makan dulu, lapar ya?" Andi mengangguk. Piringnya tak lama kemudian penuh dengan nasi hangat, ayam goreng kecoklatan, sambal, dan segelas teh manis. Rasanya luar biasa enak, tapi di sela kenikmatan itu Andi mencium aroma lain yang samar. Bau itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bau darah segar yang tercampur minyak goreng. Ia menoleh ke arah dapur. Di balik tirai plastik, terlihat sosok Bu Rini sedang mengaduk wajan besar. Tapi di belakangnya, samar-samar tampak bayangan tinggi kurus berdiri diam. Bayangan itu tak memiliki wajah, hanya bentuk gelap yang bergerak pelan seperti asap. Saat Andi mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Andi mengira dirinya lelah, kini kembali makan. Tapi potongan ayam di mulutnya terasa aneh. Terlalu lembut, nyaris seperti daging manusia. Ia menelan dengan rasa tak nyaman dan buru-buru meneguk teh. Setelah membayar, ia pamit. Tapi sebelum pergi, Bu Rini menatapnya dalam-dalam sambil berkata, "Terima kasih nak. Datanglah lagi besok malam. Akan ada lauk baru yang lebih istimewa." Kalimat itu membuat Andi merinding. "Selvi jalan minuh." Ia menoleh sekali lagi ke arah warteg. Dari sela dapur, terlihat asap putih keluar deras ke udara malam, berputar di atas rel seolah membentuk wajah manusia yang sedang tersenyum. Keesokan harinya, Andi menceritakan pengalaman itu pada teman kosnya Rian. Tapi Rian hanya tertawa. "Mungkin karena kamu lapar banget jadi halusinasi," katanya. Tapi malam itu Andi tidak bisa tidur. Di kepalanya terbayang terus bayangan hitam di dapur warteg dan senyum aneh Bu Rini. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mencium bau masakan. Padahal kamarnya jauh dari rel. Ia menatap keluar jendela. Samar terlihat asap putih menembus pekat malam, datang dari arah warteg. Saat diperhatikan, asap itu seperti membentuk siluet seseorang yang sedang membawa piring. Hari-hari berikutnya, warteg itu semakin ramai. Warga heran karena setiap malam lauk di sana tak pernah habis.
padahal tak ada yang pernah melihat Bu Rini belanja ke pasar. Suatu malam, seorang tukang becak bernama Pak Samin berkata, ia melihat Bu Rini berjalan ke arah rel membawa karung hitam besar. Setelah itu, warteg kembali buka dengan menu baru, sate dan rendang, yang katanya baru datang dari pasar malam. Namun beberapa hari kemudian, Pak Samin menghilang. Becaknya ditemukan di tepi rel, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang-orang mulai bergosip. Ada yang bilang Bu Rini memakai pesugihan dari Laut Utara. Ada pula yang percaya ia memberi tumbal setiap kali wartegnya ingin ramai. Tapi tak ada yang berani menuduh langsung, karena siapapun yang bicara buruk tentang Bu Rini akan jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kecil. Andi yang mendengar kabar itu mulai gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Malam itu ia datang lagi ke warteg, duduk di tempat sama tapi tak makan. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Pelanggan datang silih berganti. Wajah mereka tampak pucat dan tak bersuara. Setiap selesai makan, mereka keluar tanpa menoleh, seolah tak sadar apa yang baru mereka lakukan. Dari celah dapur, Andi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di dalam wajan besar yang mendidih, terlihat jari manusia mengambang di antara potongan cabai dan daging. Ia terpaku, tubuhnya gemetar. Tapi ketika ia berkedip, yang tampak hanyalah sambal merah biasa. Bu Rini menatapnya dari dapur sambil tersenyum. Nak, lauknya segar semua malam ini, katanya lembut. Andi berdiri tergesa meninggalkan uang di meja, lalu keluar dengan napas memburu. Di belakangnya terdengar suara sendok jatuh, lalu tawa perempuan lirih yang menempel di telinganya. Malam itu Andi tahu ada yang salah dengan warteg pinggir rel itu. Sesuatu yang bukan sekadar rahasia dapur. Karena di tempat itu, bau masakan bukan hanya berasal dari bumbu, tapi dari darah manusia. Dulu sebelum warteg itu ramai seperti sekarang, Bu Rini hanyalah seorang janda miskin yang hidup pas-pasan di pinggir rel itu. Suaminya Pak Rudi meninggal karena tertabrak kereta saat sedang mabuk, meninggalkan hutang menumpuk, dan 2 anak kecil yang sakit-sakitan. Sejak itu hidup Bu Rini berubah kelam. Dewi Pisri anak besiau, mencuci pakaian tetangga, menjual gorengan di pasar malam, bahkan mengemis di stasiun bila nasi di rumah habis. Namun, malam itu menjadi titik balik nasibnya. Hujan deras mengguyur deras dari sore hingga tengah malam. Rel basah dan suara kereta samar di kejauhan. Bu Rini duduk di dapur sempitnya sambil menangis. Uang di tangannya hanya Rp1.000, tak cukup untuk membeli beras. Di luar, kedua anaknya tertidur dalam keadaan lapar. Di dalam keputusan ia berdoa, "Ya Tuhan, kalau ada jalan agar anak-anakku bisa makan, tunjukkanlah, meski aku harus bayar dengan apapun." Doa itu dijawab, tapi bukan oleh Tuhan. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, dari arah rel terdengar suara lirih seperti nyanyian perempuan. Suara itu memanggil-manggil pelan seolah mengundang. Bu Rini membuka pintu, dan dari kabut tipis yang bergulung di atas rel, muncullah seorang perempuan berwajah pucat mengenakan kebaya hijau. Matanya tajam, rambutnya panjang terurai dan dari kakinya meneteskan air laut. "Aku tahu kau lapar, Rini." Suara itu lembut tapi mengandung dingin yang mematikan. Bu Rini gemetar. Siapa kamu?" Perempuan itu tersenyum samar. "Aku yang bisa memberimu rezeki tanpa batas. Tapi setiap keberkahan butuh keseimbangan. Kau siap menukar sesuatu yang berharga?" Bu Rini terdiam. Hatinya bergetar antara takut dan harap. Aku ingin anak-anakku bisa makan, bisa hidup lebih baik." "Bisa," kata perempuan itu. "Asal kau beri aku satu hal, rasa takut manusia. Setiap malam aku ingin mencicipinya, lewat aroma darah yang kau masak di dapurmu." Tubuh Bu Rini melemas. Dia tidak main mengerti maksudnya. Tapi perempuan itu mengulurkan tangan, dan seketika Bu Rini merasakan hawa dingin masuk ke tubuhnya. Lalu perempuan itu menghilang, meninggalkan sejumput rambut laut di lantai. Dalam hati Bu Rini tahu ia telah membuat perjanjian. Pesugihan telah dimulai. Keesokan harinya, warteg kecilnya yang biasanya sepi tiba-tiba ramai. Banyak orang mampir, mengatakan masakannya enak, gurih, dan berbeda dari yang lain. Uang pun mengalir, dan hidup Bu Rini perlahan membaik. Tapi malam-malam berikutnya mulai menuntut bayaran. Suatu malam ketika ia sedang memasak sayur lodeh, tiba-tiba dari dalam wajan keluar aroma amis. Suara bisikan datang dari sudut dapur.
Waktunya. Rasa takut pertama, udara segar untuk perjanjian kita. Burini gemetar. Aku tak bisa, tapi suara itu memaksa. Dan ketika ia menatap wajan, cairan di dalamnya berputar seperti pusaran air. Dari pusaran itu muncul bayangan anak kecil yang menangis. Dan tiba-tiba dari luar terdengar suara keras. Tubuh seorang pengamen kecil tertabrak kereta tepat di depan wartegnya. Burini menjerit dan berlari keluar. Tubuh anak itu terkapar, darahnya mengalir ke arah dapur lewat celah lantai. Dia menutup mulutnya, tapi dalam hati sesuatu berbisik. Itu tumbal pertama. Masukkan darahnya ke dalam masakanmu, dan rezekimu takkan berhenti. Dengan tangan gemetar, Burini menampung darah yang menetes di lantai, mencampurnya sedikit ke dalam wajan. Hatinya menolak, tapi tubuhnya seolah dikendalikan kekuatan lain. Ketika pagi tiba, ia menjual makanan itu seperti biasa. Dan anehnya orang-orang mengatakan rasa masakannya semakin lezat. Gurih seperti tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam demi malam berlalu. Setiap bulan pesugihan itu menuntut rasa takut baru. Kadang dari hewan, kadang dari manusia. Semua dimulai dari aroma darah dan berakhir di atas piring. Anak-anak Burini tumbuh sehat, tapi mereka jarang keluar rumah. Orang-orang bilang mereka pucat dan selalu ketakutan. Suatu malam salah satu anaknya demam tinggi. Burini panik dan memanggil dukun kampung. Tapi sang dukun begitu masuk ke rumah langsung mundur ketakutan. Ada roh besar yang tinggal di sini. Roh perempuan dari laut. Kau telah memanggilnya, Rini, katanya. Burini menangis, aku hanya ingin anak-anakku hidup. Kalau begitu, kata dukun itu lirih. Ingatlah, roh itu tak pernah memberi tanpa mengambil. Suatu saat si Wai akan menagih bayaran yang lebih besar dari yang kau sangka. Dan benar saja, 3 hari kemudian, anak bungsu Burini meninggal mendadak tanpa sebab. Tubuhnya dingin seperti air laut. Matanya terbuka menatap kosong. Malam itu, perempuan berkebaya hijau muncul lagi di dapur, tersenyum. Bayaran pertama telah kuterima. Sekarang wartegmu takkan sepi selamanya. Burini menjerit tapi tak bisa melawan. Juri malam situ ia menghantui menyesal. Jumenjai ingin tenang dan patuh. Ia hanya masak, jual dan berdoa pada sesuatu yang bukan Tuhan. Bau darah manusia menjadi bagian dari hidupnya. Dan tiap kali kereta lewat ia tahu itu bukan sekadar suara besi, tapi panggilan dari laut yang menuntut tumbal berikutnya. Di luar sana, orang-orang masih makan dengan lahap di warteg itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap suapan nasi, setiap sambal yang menggigit lidah, mengandung sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar bumbu dapur. Dan di balik senyum ramah Burini, selalu ada bisikan pelan dari rel. Jangan berhenti memasak, Rini. Malam masih panjang, dan laut masih lapar. Sejak malam ketika anak bungsunya meninggal, Burini tak pernah sama lagi. Wajahnya pucat, suaranya datar, dan matanya seperti selalu memandang sesuatu yang tak terlihat orang lain. Wartegnya kini selalu ramai, tapi bukan karena murah atau enak semata. Orang-orang seperti terpanggil untuk datang. Beberapa pelanggan mengaku hanya ingin lewat, tapi entah mengapa kaki mereka berhenti sendiri di depan warteg itu. Andi, mahasiswa yang kos di dekat stasiun, mulai memperhatikan keanehan itu. Setiap malam, tepat pukul 12, warteg yang tadinya sepi mendadak penuh. Namun anehnya sih dari luar tak terlihat siapa-siapa. Yang terdengar hanyalah suara sendok, piring beradu, dan aroma masakan yang membuat kepala pening. Perpaduan gurih, amis, dan besi panas. Suatu malam, Andi memutuskan mengintip dari jendela belakang. Dari sana sih melihat Burini sedang memasak sendirian. Tak ada pelanggan, tapi kursi-kursi di dalam warteg bergoyang pelan, seolah ada yang duduk di atasnya. Suara langkah kaki datang silih berganti, namun tak ada wujud manusia. Lalu dari arah rel terdengar sesuatu. Suara siulan panjang, menyerupai tiupan angin. Tapi di antara desisnya terdengar lirih seperti suara orang berbisik. Rini, sudah waktunya. Darah malam ini belum tertuang. Burini menoleh ke arah suara itu. Wajahnya tegang, tapi tangannya tetap mengaduk wajan. Dia menjawab dengan pelan, tunggu sebentar. Aku akan beri kau apa yang kau mau. Andi terkejut mendengar itu. Ia menahan napas agar tak ketahuan. Namun dari tempat persembunyiannya, ia melihat sesuatu muncul di balik dapur. Asap hitam pekat yang keluar dari bawah kompor, berputar seperti kabut hidup.
Asap itu membentuk wajah perempuan berambut panjang, mata kosong. Bibirnya tersenyum tipis. Dari mulut asap itu keluar tangan-tangan kecil seperti mencari sesuatu untuk digenggam. Andi mundur perlahan, tapi lantai tempat ia berpijak berderit. Burini menoleh cepat dan untuk sesaat mata mereka bertemu. Mata Burini bukan lagi seperti mata manusia biasa. Pupilnya kecil seperti mata ikan laut, dingin dan tak berperasaan. Andi, katanya pelan, kau mengintip ya? Andi kaget. Saya cuma lewat, Bu. Tutup mulutmu, bisik Burini datar. Jangan pernah bicara soal apapun yang kau lihat malam ini. Andi langsung lari pulang ke kos. Tapi sejak malam itu tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam ia mendengar suara dari arah rel. Suara perempuan tertawa pelan, lalu tangisan anak kecil. Kadang dari jendela kosnya ia melihat bayangan Burini berjalan di rel, membawa ember berisi darah. Beberapa hari kemudian, berita kehilangan mulai menyebar. Seorang pemuda penjual rokok di peron tak pulang ke rumah. Lalu tukang parkir di depan stasiun juga menghilang. Anehnya, setiap kali ada orang hilang, warteg Burini selalu tutup sehari dan buka kembali dengan menu baru yang lebih banyak. Wargi menganggap itu kebetulan. Hanya Andi dan Rian sahabatnya yang merasa ada sesuatu yang lebih jahat dari sekadar kebetulan. Suatu malam, Rian berkata, "Kita harus buktikan, Endik. Aku curiga warteg itu bukan tempat biasa." Andi ragu, tapi rasa penasaran dan rasa takut bercampur jadi satu. Mereka sepakat mengintai warteg itu dari kejauhan. Dari balik tumpukan kayu di dekat rel, pukul 12:10, warteg itu masih terang benderang. Tampak Burini berdiri di dapur, tapi kali ini ada bayangan lain di belakangnya. Sosok tinggi, kurus dan menunduk, tangannya panjang sampai ke lantai. Saat Burini menuang sesuatu dari panci, sosok itu mengangkat kepala. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seolah menghirup aroma masakan. "Lihat, Rian." "Kau lihat itu?" bisik Andi. Rian mengangguk dengan wajah pucat. "Astaga, itu bukan manusia, Dik." Lalu terdengar suara dari dalam warteg. Suara Burini seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Aku sudah berikan rasa takut malam ini, Tuan. Tapi kenapa engkau masih datang?" Suyurasi dari dalam wajan menjawab lirih. "Karena kau berhutang. Satu nyawa lagi, Rini. Satu nyawa yang mengenal rahasiamu." Andi menelan ludah. Ia sadar nyawa itu kok adalah dirinya. Tiba-tiba semua lampu warteg padam. Suara piring pecah. Asap hitam mengepul keluar jendela, bergerak menuju arah rel. Dan dari dalam asap itu terdengar tangisan anak kecil. Disusul suara perempuan tertawa melengking. Rian menarik Andi lari sekuat tenaga. Namun ketika mereka sampai di ujung rel, langkah mereka terhenti. Di hadapan mereka berdiri perempuan berwajah pucat berkebaya hijau. Berdiri di tengah kabut, rambutnya meneteskan air. Suara kereta terdengar mendekat cepat. Tapi perempuan itu tidak bergerak sedikit pun. Justru ia menatap Andi dan berkata pelan, "Kau sudah mencium baunya, bukan? Bau darah manusia. Kau tak akan bisa lari, nah. Kau sudah bagian dari perjanjian." Kereta lewat dengan suara memekakkan telinga. Angin dan debu menyapu wajah mereka. Ketika kereta hilang, sosok perempuan itu pun lenyap. Yang tertinggal hanya bau amis darah yang kuat, menempel di udara seperti asap besi panas. Sejak malam itu, Andi jatuh sakit. Tubuhnya lemah, matanya cekung. Dan setiap tidur ia bermimpi tentang dapur Burini. Panci besar berisi darah mendidih, dan tangan-tangan kecil yang terus mencoba meraihnya dari dalam cairan. Dan setiap kali ia bangun, dari arah rel selalu terdengar suara yang sama. Lirih tapi jelas, "Belum selesai, Andi. Malam berikutnya giliranmu." Sudah 2 minggu sejak Andi menyaksikan kejadian di warteg Burini. Sejak malam itu, ia berubah jadi pendiam, mudah terkejut, dan sering melamun. Teman kosnya Rian berusaha menenangkan. Tapi ia sendiri pun dihantui bayangan kebaya hijau yang muncul di tengah rel malam itu. Warteg Burini tetap buka seperti biasa, bahkan semakin ramai. Tapi Andi sadar ada sesuatu yang salah. Setiap kali ia melintas di depan warteg itu saat sore, kursinya kosong. Tapi saat malam, suara orang makan dan tertawa menggema dari dalam, meski tak tampak siapapun di dalamnya. Suatu malam, Andi nekat masuk. "Demi Punau Pri menjadi pelanggan biasa." "Sendirian aja, Mas."
Tanya Bu Rini tersenyum ramah seperti tak terjadi apa-apa. Andi mengangguk. Ya Bu, pengin coba sayur asemnya? Silakan duduk. Lagi ramai, tapi masih ada tempat di pojok, jawab Bu Rini. Padahal kursi-kursi di depannya kosong semua. Andi menelan ludah. Suara sendok dan piring terdengar jelas di sekelilingnya, seolah ada banyak orang sedang makan. Bau amis samar muncul dari dapur. Dia menatap ke kiri. Kursi di sebelahnya bergeser pelan, seperti ada yang baru duduk. Lalu suara seorang laki-laki terdengar lirih. Sambalnya pedes banget ya. Andi menoleh spontan. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari pantulan kaca di depan, ia melihat bayangan dua orang duduk di sampingnya. Wajah mereka tak jelas, hanya kabut gelap yang bergetar pelan. Dan ketika ia menurunkan pandangannya ke lantai, sesuatu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Tak ada bayangan apapun di bawah kursi itu. Nafas Andi mulai berat. Dia ingin berdiri tapi kakinya terasa berat. Saat itu Bu Rini datang membawa piring. Nih sayur asemnya Mas. Andi mengangguk canggung. Terima kasih Bu. Tapi saat ia melihat isi piringnya, darahnya serasa berhenti mengalir. Di dalam mangkuk sayur asem itu, ada gumpalan kecil berwarna kehitaman yang menyerupai jari manusia. Dia menatap Bu Rini, tapi wanita itu hanya tersenyum datar. Dimakan Mas, masakan saya nggak pernah basi. Andi menunduk pura-pura menundukkan kepala untuk berdoa. Lalu perlahan bangkit. Namun sebelum sempat melangkah pergi, Bu Rini menatapnya tajam. Sudah mencium baunya lagi kan? Bau darah yang sama waktu di rel? Andi terpaku. Bu, saya nggak paham maksudnya. Jangan pura-pura, bisik Bu Rini pelan. Kau sudah terpilih. Mungkin kau pikir bisa lari, tapi pesugihan tak mengenal jarak. Kau sudah mencicipi aroma dapurku, Andi. Kau bagian dari menunya. Andi mundur. Langkahnya gontai. Tapi saat ia berbalik ke arah pintu, warteg itu mendadak sunyi. Suara piring lenyap. Lampu-lampu bergetar. Ketika ia menoleh lagi, kursi-kursi yang tadinya kosong kini terisi penuh oleh orang-orang tanpa bayangan. Wajah mereka pucat, mata kosong, mulutnya mengunyah tanpa suara. Di setiap gigitan terdengar lirih suara seperti bisikan doa pesugihan. Dari rasa takut manusia, lahir rasa kenyang bagi arwah. Andi berlari keluar, tapi pintu warteg tak bisa dibuka. Ia menendangnya berkali-kali sampai engsel kayu patah. Begitu keluar, udara malam terasa berat dan dingin. Ia memuntahkan isi perut di pinggir rel. Tubuhnya gemetar, tak terkendali. Ketika menengok ke arah warteg, semua lampunya padam. Tak ada siapa pun di dalam. Tapi dari ventilasi dapur, asap putih keluar perlahan. Dan samar-samar terdengar suara anak kecil tertawa di dalamnya. Malam itu Andi tak tidur. Dia mencoba menulis kejadian yang ia alami, berharap bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat pagi tiba, ia menemukan sesuatu di depan pintu kosnya. Sebungkus nasi bungkus dengan karet merah. Bungkusnya masih hangat, dan di atasnya tertulis dengan spidol. Dari Bu Rini, makanlah sebelum dingin. Andi membuangnya tanpa membuka. Tapi malamnya, ia mendengar suara ketukan lembut di jendela kamarnya. 3 kali pelan berirama. Dan di sela ketukan itu, suara perempuan dari luar berkata lirih, "Kau belum makan, Andi. Aku tahu kau lapar." Ketukan berhenti, sunyi. Tapi ketika ia menoleh ke lantai, bungkus nasi yang tadi sudah dibuang kini berada di bawah tempat tidurnya. Bungkus itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar asap tipis berbau amis, bercampur dengan bisikan kecil yang mengucap namanya berulang kali. Andi menjerit, melempar bungkus itu keluar jendela. Tapi suara bisikan itu terus mengikuti sampai dini hari. Saat subuh, Rian datang dan menemukan Andi duduk di lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap arah rel. "Dia datang lagi, Rian," bisiknya pelan. "Bu Rini nggak manusia. Dia masak buat mereka, bukan buat kita." Rian mencoba menenangkan. Tapi saat ia memandang keluar jendela, matanya membesar. Dari arah warteg tampak barisan orang berjalan perlahan menuju rel. Mereka seperti pelanggan warteg, tapi semua wajahnya buram dan langkahnya berat. Dan ketika matahari terbit, barisan itu menghilang begitu saja di balik kabut, meninggalkan bau darah dan sambal yang hangus di udara. Hari itu Andi berjanji pada dirinya, malam berikutnya ia akan kembali, bukan untuk makan, tapi untuk mengakhiri semua ini. Namun dari jauh, di balik jendela warteg Bu Rini sudah tahu. Dia menatap Andi dari balik tirai.
sambil mengelus panci besar di dapurnya. "Baiklah, nak. Kalau engkau ingin datang lagi, aku akan siapkan lauk istimewa malam besok." Hari itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Awan kelabu menggantung di atas rel, dan bau besi karatan bercampur dengan aroma sambal dari arah warteg Burini. Andi tidak masuk kuliah. Yui wajib asih dewekos. Menatap warteg itu dari jauh. Sejak malam sebelumnya pikirannya tak tenang. Bayangan wajah pucat pelanggan tanpa bayangan terus terngiang di kepala. Begitu juga suara Burini yang berbisik, "Kau bagian dari menuku, Andi." Itu sedai yang harus dibuktikan. Ia tidak bisa membiarkan rahasia itu tetap tersembunyi. Maka malam itu dengan hati gemetar, Andi membawa tas kecil, senter, dan kain pembungkus. Ia menunggu sampai warteg sepi, lalu menyelinap ke belakang lewat celah bambu di samping dapur. Suara kompor mendesis pelan. Asap tipis keluar dari celah atap. Dari balik jendela kecil, Andi melihat Burini berdiri di depan panci besar. Tangannya mengaduk perlahan. Ada bau amis bercampur wangi daun salam. Namun ada yang aneh. Setiap kali ia mengaduk terdengar suara seperti desahan kecil, seperti seseorang menahan sakit. Andi menunggu hingga Burini masuk ke dalam kamar. Lalu ia bergegas masuk lewat pintu belakang. Dapur itu gelap, tapi hawa panas terasa menyengat. Dia membuka satu panci kecil di rak bawah dan hampir menjerit. Di dalamnya ada potongan daging berwarna merah kehitaman, beris menetesi darah segar. Meski jelas sudah dimasak, dengan tangan gemetar, dia mengambil satu potong, membungkusnya dengan kain, lalu keluar cepat-cepat sebelum Burini bangun. Begitu sampai di kos, ia menaruh bungkusan itu di meja. Bau amisnya menusuk hidung, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Dia ingin tahu dari mana asal daging itu sebenarnya. Malam pertama, ia hanya menatapnya. Daging itu diam, tapi warnanya tidak berubah. Malam kedua, ia perhatikan lagi. Masih segar, seolah baru dipotong. Bahkan terasa hangat saat disentuh. Malam ketiga, ketika ia membuka kainnya, darah segar menetes dari daging itu dan berdetak. Ya, potongan itu berdenyut pelan, seperti jantung hidup. Andi terpaku, napasnya tercekat. Tiba-tiba terdengar suara bisikan dari dalam kain. Lirih namun jelas. "Kembalikan aku ke dapur." Dia mencariku. Andi menjatuhkan bungkusan itu. Daging itu menggeliat pelan, dan dari celah kain muncul mata kecil, menatap ke arahnya dengan pandangan basah. Suara itu terus mengulang kalimat yang sama. Kembalikan aku sebelum dia datang." Andi menjerit dan melempar bungkusan itu keluar jendela. Tapi begitu ia menoleh ke arah meja, bungkusan itu sudah kembali di sana. Bau amis makin kuat, dan di dinding kamar muncul noda merah yang menyebar seperti urat darah. Rian yang mendengar teriakannya datang menghampiri. Ia kaget melihat kamar Andi berantakan. Lantainya basah oleh cairan merah. "Andi, apa yang terjadi?" Andi menunjuk meja dengan gemetar. "Daging itu, Rian. Kuambil dari dapur Burini. Lihat." Namun ketika Rian membuka bungkusan itu, di dalamnya hanya ada potongan daging sapi biasa. Tak ada mata, tak ada denyut. "Ini cuma daging, Ndik," kata Rian bingung. Andi terpaku. "Enggak mungkin. Barusan masih hidup." Mereka akhirnya sepakat membuangnya jauh-jauh ke sungai. Tapi malamnya, ketika Andi pulang, bau amis itu muncul lagi di kamar. Dan kali ini di bawah pintu kamarnya ada secarik kertas kecil dengan tulisan tangan yang ia kenal. "Jangan buang pemberian saya, Andi. Daging itu bukan untuk dibuang. Itu tanda bahwa pesugihan sudah memilihmu." Burini. Andi gemetar. Ia tahu Burini tahu kenapa yang dia tahu sayang. Ia mencoba tidur. Tapi setiap kali menutup mata, ia mendengar suara dari arah dapur kos. Suara air mendidih dan bisikan perempuan. Darah manusia tak bisa busuk, Andi. Karena setiap tetesnya milik laut. Pagi harinya Rian hilang. Barang-barangnya masih di kamar, tapi ia tak terlihat sejak subuh. Warga bilang ada suara langkah kaki berjalan di arah rel sekitar jam 3 pagi. Andi panik, ia berlari ke warteg. Tapi saat sampai di sana, Burini sedang duduk di depan tersenyum manis seperti biasa. "Pagi, Andi, temanmu tadi mampir?" Katanya lapar. Andi terdiam. "Ryan." "Iya, saya buatkan lauk baru untuknya," katanya enak sekali. Andi melangkah perlahan ke arah dapur. Panci besar di atas kompor masih mendidih. Dia membuka sedikit tutupnya, dan matanya langsung membesar. Di dalamnya terlihat sesuatu yang menyerupai potongan lengan manusia.
lengkap dengan cincin di jarinya. Cincin itu sama persis seperti milik Rian Bu Rini. Muncul di belakangnya. "Masakan saya memang nggak pernah basi kan, Indik?" katanya pelan. Andi mundur, wajahnya pucat. Kenapa kau lakukan ini, Bu?" Bu Rini tersenyum datar. "Kau masih belum mengerti ya? Aku cuma masak untuk yang lapar. Dan sekarang lautku juga lapar." Andi berlari keluar sekuat tenaga. Tapi dari arah rel, suara siulan panjang terdengar lagi. Suara yang dulu ia dengar di malam pertama. Jurnalis memanggilnya, lembut tapi menusuk. "Andi, sudah waktunya rasa takutmu disajikan." Ia menutup telinganya, tapi bisikan itu masuk ke kepalanya berulang kali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andi sadar, pesugihan itu bukan hanya milik Bu Rini. Ia sendiri sudah terikat di dalamnya. Malam itu langit meneteskan hujan tipis. Rel kereta di depan warteg memantulkan cahaya lampu, seperti sisik ular basah. Andi berjalan perlahan tanpa payung, bajunya lepek menempel di tubuh. Ia tak peduli lagi. Sejak Rian menghilang, pikirannya penuh bayangan. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar desisan panci mendidih dan suara langkah kaki Rian di belakangnya. Ia tak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pagi harinya, warteg Bu Rini tetap ramai. Orang-orang makan dengan lahap. Tak satu pun tahu bahwa semalam mungkin ada darah manusia yang mendidih di dapur itu. Namun bagi Andi, aroma makanan itu sudah berubah. Setiap nasi yang disajikan tercium seperti daging hangus. Setiap sambal seperti darah kering. Dia duduk jauh, memperhatikan Bu Rini dari luar. Ada sesuatu di wajah perempuan itu. Bukan hanya tua, tapi seperti kulitnya menutupi sesuatu yang hidup di bawahnya. Sore harinya Andi nekat mengikuti Bu Rini pulang. Perempuan itu membawa sebuah baskom besar, ditutupi kain hitam. Ia berjalan ke arah belakang stasiun lama yang sudah lama tak dipakai. Andi bersembunyi di balik tembok menahan napas. Dari balik bayangan, ia melihat Bu Rini berhenti di tepi sungai kecil yang bermuara ke laut. Ia membuka kain penutup baskom itu, dan Andi melihat cairan merah gelap mengalir keluar, menetes ke tanah. Bu Rini berbisik pelan namun jelas, "Darah ini kembali ke asalnya. Semoga rezeki hari ini bertambah." Air sungai beriak pelan, lalu berubah menjadi warna kehitaman. Dari permukaannya muncul sesuatu, seperti tangan pucat dengan jari-jari panjang. Menggenggam pinggiran baskom sebelum perlahan tenggelam lagi. Andi menahan jeritan. Itu bukan manusia. Beberapa saat kemudian Bu Rini meninggalkan tempat itu. Setelah yakin aman, Andi mendekat. Di tempat cairan itu tumpah, tanahnya masih basah dan hangat berbau anyir. Dan di tengah lumpur itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Kepingan tulang kecil, seperti tulang jari manusia, masih meneteskan darah. Andi menatap ke arah sungai, dan untuk sesaat ia melihat sosok perempuan berdiri di permukaan air. Rambutnya panjang, sampai menutupi wajah. Tubuhnya setengah transparan, seperti kabut laut. Zois itu menatapnya dan berkata dengan suara yang menggema di kepala, "Jangan ganggu pesugihanku, anak manusia. Darah yang ia masak adalah janjiku." Sosok itu lenyap di sapu angin laut, meninggalkan bau amis dan bisikan samar. Andi jatuh terduduk. Ia baru sadar pesugihan Bu Rini bukan pesugihan biasa. Ini adalah pesugihan laut. Dan makhluk yang mengikatnya bukan sembarang jin atau dedemit darat. Yuli teringat kata-kata Bu Rini waktu itu. Setiap tetes darah manusia milik laut. Artinya, laut menuntut persembahan darah sebagai tumbal kekayaan. Makanan murah dan warteg ramai hanyalah hasil dari perjanjian itu. Sejak malam itu, hidup Andi tak lagi tenang. Setiap kali ia melewati rel, ia mencium bau darah dari arah warteg. Kadang ia melihat pelanggan duduk di kursi, tapi bayangan mereka di lantai tak pernah ada. Kadang suara kompor menyala sendiri meski warteg sudah tutup. Yang paling mengerikan, ia mulai bermimpi tentang laut. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi pantai. Ombak menggulung hitam, dan dari dalamnya muncul tubuh-tubuh manusia tanpa wajah. Mereka merangkak ke arahnya sambil membawa piring-piring warteg. Dari laut muncul suara lembut, "Andi, kamu lapar kan? Makanlah." Sebelum kamu yang dimakan, ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Tapi anehnya, di tangannya ada noda garam dan bau amis yang tak bisa hilang meski sudah dicuci. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu panggilan. Pagi berikutnya ia kembali ke warteg untuk mencari jawaban.
Tapi kali ini Burini tidak ada di tempat. Pelanggan bilang wartegnya tutup sejak subuh. Hanya ada aroma kuat yang tertinggal di udara, seperti daging terbakar. Andi masuk lewat belakang, dapurnya kosong, tapi di dinding tertulis dengan darah. Jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah ke laut jam 12 malam. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan datang. Malam itu di bawah bulan merah, ia berjalan ke pantai yang sama tempat Burini menumpahkan darah. Di tengah kabut laut, Burini sudah menunggunya. Berdiri di tepi air dengan baju hitam panjang. "Andi," katanya lembut, "kau sudah terlalu dalam. Laut memanggilmu. Apa maksudmu?" Teriak Andi. "Pesugihan ini butuh pewaris, dan kau sudah memakannya." Andi membeku. "Memakan apa?" Burini tersenyum tipis. "Daging yang kau curi dari dapurku. Itu bukan sembarang daging, itu tumbal persembahan. Sebab penisirannya kan jadi bagian dari perjanjian." Andi menjerit. Ia teringat malam ketika daging itu meneteskan darah di kamarnya. Tanpa sadar, ia memang sempat mencicipinya. Seujung jari saja. Karena ingin membuktikan sesuatu. Dan sekarang ia tahu, dirinya adalah bagian dari pesugihan itu. Burini mengangkat tangannya ke laut. Ombak tiba-tiba menggulung tinggi. Dan dari dalamnya muncul sosok perempuan berkulit pucat. Dewi Laut yang disebut orang-orang sebagai Dewi Lanjar. Matanya bersinar biru kehijauan. Rambutnya melayang-layang seperti ombak. Dia menatap Andi dan berbisik, "Rezeki sudah mengalir dalam darahmu, Andi. Tapi darahmu belum cukup untuk menebus jiwa yang kau ganggu." Andi berlari, tapi pasir di bawah kakinya seperti menarik ke dalam. Suara tawa Burini bergema di belakangnya. "Laut selalu menagih, Andi. Cepat atau lambat kau akan kembali." Ombak menelan suara mereka. Dan malam itu, hanya jejak kaki Andi yang tertinggal di tepi pantai. Jejak yang perlahan menghilang di sapu air asin. Malam terasa ganjil. Angin dari arah utara membawa bau asin bercampur amis yang menusuk. Ombak di kejauhan berdebur pelan, tapi suaranya seperti bisikan panjang. Memanggil nama seseorang. "Andi, Andi, waktumu sudah tiba." Andi berjalan di sepanjang rel menuju pantai. Matanya merah karena kurang tidur. Sudah 3 hari ia tidak tenang. Setiap malam, mimpi tentang laut semakin jelas. Yui lihat wajah Srian di antara ombak. Tubuhnya terapung dengan mata terbuka lebar memanggil pelan. "Bantu aku, Andi." Darahku belum tenang. Andi menutup telinganya, tapi suara itu tetap menembus kepalanya. Yui Snair terasa lagi jalan kembali. Pesugihan itu menuntut tumbal baru. Dan entah mengapa, semua tanda mengarah padanya. Warteg Burini sudah tidak buka lagi. Pintu kayunya terkunci rapat. Tapi dari dalam masih tercium aroma khas, nasi hangus dan kuah santan. Warga sekitar mulai curiga. Ada yang bilang Burini pindah mendadak, ada yang bilang ia mati tenggelam. Tapi bagi Andi, warteg itu tidak mati. Ia masih bisa merasakan panasnya dari balik dinding, seolah dapur itu tetap menyala. Malam itu, ketika jam menunjuk pukul 12, ia mendengar siulan panjang dari arah pantai. Siulan yang sama yang dulu membangunkannya malam-malam. Tanpa berpikir, ia melangkah ke arah laut mengikuti suara itu. Pantai itu sunyi. Bulan tertutup awan. Hanya ada cahaya samar dari jauh. Ombak bergerak lambat, tapi setiap kali surut terlihat noda merah di pasir. Seperti darah yang menetes dari langit. Andi menatap laut lekat-lekat. Di tengah ombak muncul bayangan putih. Sosok itu berjalan di atas air. Rambut panjangnya melambai, wajahnya samar. Tapi Andi tahu siapa dia. "Dewi Lanjar, kau datang juga?" Suara itu lembut tapi dingin. Laut sudah menagih darahnya. Andi bergetar. "Aku tidak pernah berjanji. Aku tidak ikut pesugihan itu. Kau makan dagingnya. Kau sudah bagian dari perjanjian. Setiap perjanjian darah akan kembali ke laut." Tiba-tiba angin bertiup keras. Pasir beterbangan, ombak meninggi. Dari dalam air muncul tangan-tangan pucat, berusaha meraih Andi. Ia berlari mundur, tapi tanah di bawah kakinya terasa licin, seperti lumpur hidup. Suara-suara berbisik dari segala arah. Darah harus dibayar dengan darah. "Kau mencuri persembahan, sekarang kau yang jadi tumbal." Andi jatuh tersungkur. Air laut menyentuh wajahnya dingin dan asin. Tapi begitu menetes ke bibirnya, ia merasakan rasa besi, darah. Seluruh pantai berubah merah. Ombak membawa buih berwarna gelap. Dan dari kejauhan terdengar jeritan-jeritan samar. Suara orang-orang yang pernah makan di warteg Burini. Di tengah kekacauan itu,
Burini muncul dari kabut, mengenakan baju hitam yang basah kuyup. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, kulitnya pucat kebiruan. Matanya seperti dua bola ikan, dingin dan kosong. "Andi," katanya pelan, "engkau menolak tapi laut sudah memilih. Aku hanya perantara. Pesugihan ini butuh penerus. Aku bukan penerusmu," teriak Andi. "Tapi engkau sudah diberi rezeki. Kau masih hidup karena laut menundamu. Sekarang waktunya kau bayar." Andi memundurkan langkah. Ombak makin tinggi, sampai-sampai ia harus menahan napas setiap kali air menerpa wajahnya. "Kalau aku menolak?" Suaranya serah. Burini tersenyum tipis. "Maka laut akan menagih darah dari mereka yang kau sayangi." Andi membeku. Ia teringat ibunya di kampung, yang sering mengeluh sakit beberapa minggu terakhir. Ia juga ingat teman-temannya yang satu persatu menghilang setelah berkunjung ke warteg itu. Semuanya mungkin sudah menjadi bagian dari pesugihan ini. Laut tidak peduli siapa korbannya, lanjut Burini. Yang penting, darahnya kembali ke asal. Andi berteriak histeris, mencoba melawan. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah Burini. Tapi tubuh perempuan itu pecah seperti air. Lalu menyatu lagi. Suara Dewi Lanjar menggema semakin keras menutupi suara ombak. "Beri aku darahmu, atau aku akan mengambil jiwa-jiwa yang tersisa di darat." Langit bergemuruh. Petir menyambar jauh di tengah laut, memantulkan cahaya kehijauan. Ombak berubah menjadi dinding air tinggi yang bergerak ke arahnya. Andi menutup mata. Dalam sekejap tubuhnya terseret masuk ke dalam laut. Di bawah sana, dunia terasa sunyi. Dia terombang-ambing di antara kegelapan, melihat bayangan manusia tanpa wajah melayang-layang di sekelilingnya. Dewi Lanjar mendekat. Dari matanya menetes air garam yang bercampur darah. "Sekarang kau tahu rasanya jadi bagian dari laut." Andi mencoba berteriak, tapi hanya gelembung udara yang keluar dari mulutnya. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu di dasar laut. Warteg. Ya, warteg yang sama. Meja-mejanya tersusun rapi di antara karang. Panci besar mendidih di bawah air. Di dalamnya, potongan tubuh manusia mengambang perlahan. Dan di belakang meja, Burini berdiri, tersenyum sambil menyendok kuah. "Selamat datang di dapur laut, Andi. Pesugihan kita belum selesai." Air menjadi gelap, lalu semuanya hening. Gelap, dingin, hening. Andi terbangun dalam kegelapan pekat, tubuhnya terasa berat seperti ditindih ribuan batu. Ketika matanya mulai bisa menyesuaikan, ia melihat kilau samar kehijauan di sekelilingnya. Itu bukan daratan, itu dasar laut. Ia tidak tenggelam. Dia berdiri, atau mungkin mengambang di sebuah tempat aneh. Warteg. Warteg Burini, tapi seluruh bangunannya ada di dasar laut. Piring-piring melayang di udara. Meja-meja tertutup lumut dan panci-panci masih mendidih meski tanpa api. Ikan-ikan kecil berenang di antara sendok dan gelas, sementara suara desis minyak goreng tetap terdengar entah dari mana asalnya. Andi melangkah perlahan, napasnya terasa berat. Air laut di sekelilingnya tidak menenggelamkannya. Seolah-olah tempat itu punya hukum sendiri. Di dinding dapur tergantung banyak foto pelanggan warteg, tapi wajah mereka sudah kabur. Tertutup bercak merah seperti darah kering. Ia menatap salah satu foto dan hampir menjerit. Foto itu berganti menjadi wajah Rian, sahabatnya. Wajah itu perlahan membusuk di dalam bingkai. Matanya menatap lurus ke arah Andi, seolah hidup. "Kenapa engkau datang ke sini, Indik?" Suara Rian bergema di kepalanya. "Ini bukan tempat manusia lagi." Andi memundurkan langkah, tapi di belakangnya sudah berdiri Burini. Rambutnya melayang seperti rumput laut, matanya kosong, kulitnya mulai berubah menjadi sisik halus. "Andi," katanya lembut, "akhirnya kau sampai. Ini tempat yang kau cari, kan?" Andi terdiam, ketakutan. "Apa ini? Kenapa? Semuanya di bawah laut?" "Karena pesugihan ini bukan dari bumi, Indik. Semua rezeki yang naik ke darat harus kembali ke laut. Inilah dapur sejati kami." Ia mengangkat tangannya. Dari panci besar di pojok dapur muncul gelembung besar, lalu suara jeritan lirih. Andi menatap ke dalam panci itu dan terkejut melihat tubuh manusia yang masih utuh, mendidih perlahan, wajahnya tetap hidup, menangis di antara air panas. "Itu, Tumbal?" Suaranya bergetar. Burini mengangguk pelan. "Mereka yang makan di wartegku dan masih punya dosa besar akan kembali ke laut. Jiwa mereka jadi bahan masakan.
Dengan begitu, daganganku tetap ramai dan laut tetap kenyang. Andi ingin lari, tapi setiap kali ia melangkah, lantai warteg berubah seperti daging basah, menarik kakinya ke bawah. "Tidak bisa, Andi," ucap Bu Rini. "Kau sudah makan bagian dari tumbal itu. Sekarang darahmu milik laut." Tiba-tiba dari arah pintu masuk warteg muncul sosok perempuan bergaun putih laut, Dewi Lanjar. Tubuhnya bercahaya, matanya seperti dua mutiara raksasa. Dia menatap Andi dengan tenang, namun tatapannya menusuk sampai tulang. "Aku yang memberinya rezeki," katanya dengan suara bergema di air. "Dan aku juga yang menentukan siapa yang hidup atau tenggelam." Andi berlutut, suaranya parau. "Kenapa aku? Kau yang sudah ingin ikut. Aku tidak tahu biu apa-apa." "Kau tahu," jawab Dewi Lanjar. "Kau mencicipi darah persembahan. Itu ikrar. Sekarang kau bagian dari lautku." Andi menjerit menolak, tapi Dewi Lanjar hanya tersenyum. Dia mengulurkan tangannya, dan seketika Andi merasakan dadanya berdenyut. Darahnya mengalir cepat, seperti ditarik keluar. Dari kulitnya muncul sisik tipis, dan matanya mulai memantulkan cahaya kehijauan. Bu Rini mendekat. "Tenang, Endik. Setelah ini kau tidak akan merasa lapar lagi. Kau akan punya wartegmu sendiri di tempat yang belum punya dapur pesugihan." Andi menatapnya dengan amarah. "Aku tidak mau." "Aku bukan kamu." Bu Rini tersenyum getir. "Dulu aku juga bilang begitu, sebelum laut mengambil anakku. Sekarang laut sudah menagih milikmu." Andi mencoba melawan. Dia menendang meja, menghantam dinding. Tapi semuanya seperti air, tidak hancur, tidak bergeming. Suara Dewi Lanjar semakin keras, menggema di seluruh warteg. "Setiap darah yang mengalir di darat harus kembali ke laut. Rezeki tanpa tumbal adalah dusta." Semua foto di dinding tiba-tiba hidup. Puyes wajah para pelanggan warteg muncul dan menjerit bersamaan. Dinding bergetar, panci-panci pecah, dan air laut yang tadinya bening berubah merah pekat. Bu Rini berlutut di depan Dewi Lanjar, suaranya bergetar. "Ampuni aku, Ratu. Aku sudah penuhi tumbal. Ambillah dia saja." Andi menatapnya kaget. "Kau jual aku?" "Setelah semua ini," Bu Rini menangis, "kalau aku tidak menyerahkanmu, laut akan menelan seluruh desa." Dewi Lanjar mendekat ke Andi. "Satu darah lagi, dan semua rezeki warteg akan kembali ke permukaan. Kau akan menggantikan Bu Rini." Andi menatapnya tajam. Dalam ketakutannya muncul keberanian aneh. "Kalau aku menolak, maka darat akan kekeringan, laut akan menelan semuanya. Kau, keluargamu, desa itu, semua akan jadi bagian dari pesugihan laut." Air laut di sekelilingnya mulai naik. Foto-foto di dinding terlepas dan melayang. Jeritan terdengar dari segala arah. Bu Rini berteriak, "Terima saja, Andi. Hanya itu cara bertahan hidup." Andi menutup mata, tangannya mengepal. Itu, jika ia tunduk, ia akan jadi penerus Bu Rini. Tapi jika ia menolak, seluruh darat bisa jadi korban. Di dalam pikirannya hanya satu hal. Dewi Lanjar tidak boleh menang. Dengan sisa tenaganya, Andi mencabut pisau dari dapur dan menusuk dadanya sendiri. Darahnya memancar ke air, merah bercampur asin. Laut bergemuruh. Suara Dewi Lanjar berubah menjadi jeritan marah. "Kau bodoh manusia. Kau potong perjanjian darahmu sendiri." Air laut mendidih. Cahaya dari tubuh Dewi Lanjar padam perlahan. Bu Rini berteriak, tubuhnya hancur menjadi buih. Warteg di dasar laut mulai runtuh. Meja-meja terlempar, panci-panci pecah satu persatu. Andi tenggelam ke dalam pusaran air hitam. Matanya mulai kabur. Dalam detik terakhir, ia mendengar suara lembut. Bukan dari Dewi Lanjar, tapi dari Rian. "Kau bebas, Ndik. Tapi pesugihan gak akan mati." Semuanya gelap. Andi terbangun di tempat yang asing. Udara terasa hangat dan kering, berbeda dari dingin laut malam itu. Dia duduk di pinggir rel dekat warteg Bu Rini. Baju basahnya kering, tapi tubuhnya lemah, hampir tidak bisa bergerak. Dia menatap sekeliling. Warteg masih ada, tapi tampak tua dan kosong. Tidak ada orang di dalam. Lampu remang, pintu kayu terkunci rapat, dan aroma amis yang menempel di udara mulai memudar. Rasa lega muncul sejenak, tapi sesuatu masih salah. Ketika Andi menatap ke lantai, ia melihat bayangan kaki sendiri. Tapi bayangan itu tidak utuh. Sebagian kabur, seperti larut dalam asap tipis. Sebuah gemetar kecil menyusup ke tubuhnya. Dia menyadari pesugihan itu belum benar-benar pergi. Bagian dari dirinya masih terikat di dalamnya.
Andi berjalan ke warteg. Pintu kayu berat tapi bisa dibuka perlahan. Di dalam semua peralatan tampak normal. Panci, wajan, sendok, dan piring seperti biasa. Namun satu hal membuatnya berhenti. Di pojok dapur ada sebuah panci kecil berisi air hitam kental. Air itu bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Andi menunduk. Bau amis samar muncul. Ia tersentak. Di permukaan air, terlihat mata kecil menatapnya lalu perlahan larut ke dalam gelap. Tidak, tidak mungkin, bisik Andi menjauh perlahan. Ia menatap dinding warteg. Di sana coretan darah tipis muncul tiba-tiba. Menulis sendiri dengan tulisan miring. Kutukan belum selesai. Pewaris baru akan muncul. Kau hanya menunda takdir. Andi menyadari semua yang terjadi malam-malam lalu adalah bagian dari perjanjian lebih besar. Bukan hanya warteg, bukan hanya Burini, bukan hanya Rian, bukan hanya dirinya. Darah yang dikumpulkan dari manusia menjadi energi bagi laut dan entitas di dalamnya. Siapapun yang mencicipi persembahan, sedikit atau banyak, Jagatis menjadi pelajaran dari pesugihan itu. Tidak sepenuhnya bisa lepas. Meski kembali ke darat, beberapa warga yang lewat menyapa Andi, tapi ia menatap mereka dengan rasa cemas. Kadang dalam keramaian, ia bisa melihat bayangan samar orang-orang duduk di kursi warteg. Tapi bayangan itu tidak memiliki tubuh. Mereka menatap Andi seolah menuntut sesuatu. Ia menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya ilusi. Tapi suara lembut yang mengalir seperti bisikan dari sudut dapur berkata, "Kau tidak bisa menolak lagi. Kau akan selalu kembali." Sejak hari itu, Andi tidak pernah tidur di tempat yang sama. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain, mencoba melupakan aroma amis dan bayangan pelanggan tanpa tubuh itu. Tapi setiap kali ia mendengar kata warteg atau melihat panci mendidih, jantungnya berdetak cepat. Dan setiap kali bayangan Burini muncul di pojok matanya. Tersenyum tipis, orang-orang bilang warteg itu tutup. Tapi Andi tahu berbeda. Warteg itu ada di mana-mana dan tidak ada di mana-mana. Siapapun yang makan di warteg itu, mereka meninggalkan sedikit darah di dunia ini. Dan laut tetap menagih. Andi pun sadar satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak benar-benar bebas. Beatrice yang bercicipi persembahan tetap menjadi pewaris warteg pesugihan. Setiap malam, ketika hujan turun dan bau tanah basah bercampur asin terdengar samar dari rel, Andi bisa mendengar suara panci mendidih, suara sendok mengaduk, dan bisikan halus, "Kau masih milik kami, Andi." Warteg terakhir menunggu pewaris baru. Laut tidak pernah lupa. Dan sejak saat itu, Andi hidup dengan satu rahasia. Ia tidak bisa menceritakan dengan apa yang terjadi. Tidak ada yang akan percaya. Tapi ia tahu, setiap kali ia makan, setiap kali ia mencicipi makanan, ada sedikit darah dari dirinya yang tetap mengalir ke warteg itu, memberi kehidupan bagi pesugihan yang tidak pernah mati. Warteg Burini tetap ramai di dunia manusia. Orang-orang datang, tertawa, makan, dan pergi. Tapi bayangan di kursi kosong, aroma amis di dapur, dan panci mendidih tanpa api tetap ada, menunggu darah berikutnya. Dan Andi tahu, kutukan warteg itu akan terus hidup selamanya, karena siapapun yang mencicipi persembahan, sedikit atau banyak, akan menjadi bagian dari pesugihan itu. Pewaris abadi dari dapur, di dasar laut dan dunia manusia. Dan malam itu, ketika bulan memantul di rel yang basah, Andi berdiri di tepi jalan menatap warteg dengan wajah pucat. Ia tersenyum pahit lalu berbisik pelan, "Kau menang, tapi aku akan bertahan." Sampai waktuku tiba, gelap menyelimuti warteg. Suara panci mendidih terdengar samar, dan pesugihan tetap menunggu pewaris berikutnya.